terkait dengan wacana pemekaran calon daerah otonom baru di tanah Babatang 5, tepatnya berada di daratan Kalimantan, Kabupaten Kota Baru yang terdiri dari 12 kecamatan. Wacana ini muncul adalah benar-benar murni dari aspirasi masyarakat yang datang ke pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru. Tadi berdasarkan hasil kajian publik juga disampaikan bukan dari kepentingan politik sebenarnya. Karena tadi disampaikan juga sudah cukup banyak kondisi wilayah kita seperti apa dalam paparan kajian tadi. Itulah dasar utama masyarakat muncul aspirasi hingga terjadinya permohonan pemekaran daerah otonom baru tersebut. Dan kemudian secara normatif tahapan-tahapan tentang pemekaran tadi cukup jelas digambarkan oleh anggota DPD RI kita yang kita cintai, Saudara Habib Banua yang jadi terkenal mungkin di daerah kita Kalimantan Selatan. Jadi secara normatif sudah cukup jelas tadi digambarkan tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Cukup lumayan panjang perjalanan ini, tapi alhamdulillah semangat dari teman-teman tim ini luar biasa sampai akhir tidak pernah kendor. Nah, hari ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian PP juga Nomor 78 Tahun 2007 tentang pembentukan, pemisahan dan pemekaran daerah. Atas dasar itulah kami hari ini memenuhi baik itu persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas daerah, dan kemudian persyaratan administratif. Tinggal persyaratan administratif inilah nanti yang harus kami penuhi, sehingga nanti ketika masuk di DPRD di pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian nanti harus mendapat persetujuan bersama juga dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, tinggal tahapan inilah yang harus kami kejar. Untuk itu, pada teman-teman yang ada di DPRD Provinsi, para senior kami titik. Insya Allah persyaratan administrasi untuk pengajuan ke provinsi ini akan segeranya akan kami siapkan. Setelah kajian publik tadi sudah disampaikan selesai, insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada gubernur, dan mudah-mudahan untuk percepatan proses ini persetujuan DPR provinsi juga tidak mengalami hambatan. Karena kami yakin tidak ada kata ini ditolak oleh provinsi, karena ini adalah kepentingan masyarakat secara luas di Kabupaten Kota Baru dan ada di 12 kecamatan. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang luar biasa juga, kadang ini cukup mempengaruhi yang ada di masyarakat kami seperti yang disampaikan oleh tim kajian tadi, terutama di kajian publik. Memang sering diisukan terkait dengan moratorium. Tapi bagi kami, moratorium itu ibarat sponsor yang lewat saja, Pak. Sebenarnya aturan tetap pada undang-undangnya. Ketika sponsor ini habis, berlaku undang-undang itu sebenarnya, bukan pada moratoriumnya. Nah, makanya atas dasar Undang-Undang 23 kemudian PP 78 hilang, kita harus memenuhi seluruh rangkaian persyaratan yang diminta tadi, sehingga apa yang disampaikan oleh Habib Banua ini terpenuhi, sehingga kita tereliminasi pada saat nanti tim kajian disability tadi akan turun ke wilayah kita, sehingga memenuhi semua persyaratan. Tapi ketika persyaratan kita terpenuhi, maka apa yang disampaikan oleh Habib Banua tadi ini akan jadi bubar di tengah jalan. Makanya Kanda Habib, hari ini kami mempersiapkan semua itu jangan sampai ada yang terlewatkan. Makanya kajian DPD dilakukan oleh Umla pun juga luar biasa telitinya. Makanya kami apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman Umla. Kemudian hasil kajian yang disampaikan hari ini pun belum fakta lapangan yang mereka sampaikan, karena itulah adanya. Nah, kemudian juga saya titik ketika
usulan dari bawah ini berdasarkan usulan masyarakat, tidak ada sama sekali usulan kepentingan politik. Tetapi ketika ini menjadi aspirasi masyarakat, masuk ke dalam prosesnya, di sini kepentingan politiknya lebih besar. Tidak bisa dihindari. Tadi disampaikan oleh Habib Anwar. Ketika kita masuk ke tahapan persetujuan bersama gubernur dan DPRD provinsi, di sini kita juga harus melakukan lobby politik tadi. Tidak bisa terlepas daripada itu. Nah kemudian sama halnya kepentingan di pemerintah pusat. Di sini saya juga mengingatkan kepada teman-teman khususnya panitia pembentukan TGOP, kita mengingat kembali salah satu alasan kuat kenapa daerah Otonom Baru Tanah Selatan 5 ini harus dimekarkan. Selain luasnya wilayah juga adalah wilayah kita adalah menjadi wilayah penyangga EKN di Kalimantan Timur, tepatnya di Pasir Penajam. Nah, ketika EKN nanti terus berlanjut, saya yakin kita akan menjadi proyek strategis nasional yang akan dimekarkan lebih utamakan daripada kabupaten lain. Saya yakin itu, karena kebutuhan negara yang akan membutuhkan adanya daerah penyangga provinsi baru di sana, dan juga akan terjadi pemekaran kabupaten, salah satunya nanti Kabupaten Tanah Selatan 5. Maka dari itu ini adalah kaitannya juga dengan kepentingan politik, yaitu berkelanjutannya EKN dibangun di Pasir Penajam tersebut. Kalau EKN gagal, otomatis ini juga akan menjadi salah satu batu sandungan bagi kita untuk terjadinya pemekaran, percepatan terjadinya pemekaran tanah Batang 5. Maka dari itu ini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat kita yang ada di 12 kecamatan, bagaimana EKN itu terus berlanjut, karena EKN juga adalah amanat undang-undang yang dibuat oleh teman-teman dari DPRD dan DPD. Saya yakin EKN berlanjut, kemudian pemekaran tanah Selatan 5 ini juga nanti akan pasti berhasil menjadi daerah otonom baru. Mungkin itu dari saya titip sekali lagi Pak Ketua Wakil Ketua Komisi dan anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan. Kami harapkan ketika nanti surat pengajuan CGOP di Tanah Kalimantan ini masuk ke provinsi, sesegeranya persetujuan bersama ini ditandatangani agar kami bisa melanjutkan nanti ke pemerintah pusat penyampaian ini oleh gubernur sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat itu sendiri. Mungkin itu demikian dari saya. Selain mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Pak Robi.